Jumpa kembali teman-teman dengan saya Bimbel Matematika Channel. Senang rasanya saya bisa kembali menjumpai teman-teman semua melalui video ini. Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih buat teman-teman yang telah berkenan menonton video ini, dan juga terima kasih buat teman-teman yang telah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya teman-teman, agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video berikutnya. Teman-teman di MC, pertemuan kita kali ini akan melanjutkan seri pembahasan soal-soal tryout CPNS untuk materi tes penalaran simbolis. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1, putri kecil mungil. Nah, gambarnya seperti ini teman-temannya. Ada elips, ada segitiga sama kaki, dan ada garis tingginya. Kemudian gadis cantik mungil, ada elips dan garis tengahnya. Kemudian ada segi 4 dan garis tengahnya berdiri tegak. Nah, yang ditanya adalah putri cantik mungil. Nah, kira-kira bagaimana bentuk gambarnya? Nah, baik teman-teman, mari kita kerjakan. Nah, jadi semuanya kita tuliskan kata-katanya dan kita tuliskan lambangnya. Nah, jadi yang pertama adalah putri kecil mungil. Nah, bisa kita simpulkan seperti berikut. Putri itu adalah gambar mewakili elips atau diwakili oleh elips. Kemudian kata kecil itu diwakili oleh gambar segitiga sama kaki. Kemudian mungil itu diwakili oleh gambar garis vertikal. Nah, kemudian dari pernyataan yang kedua, gadis diwakili oleh gambar elips yang ada garis tengahnya. Kemudian cantik yaitu diwakili oleh gambar yang berbentuk persegi panjang. Kemudian mungilnya tadi sama seperti yang di atas ini, garis tegak vertikal. Nah, yang mau kita cari adalah putri cantik mungil. Nah, teman-teman, untuk menjawabnya kita tinggal melihat ke bagian atas ini. Putri itu diwakili oleh gambar yang berbentuk elips. Nah, ini dia. Kemudian cantik adalah berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian mungil adalah berbentuk garis tegak vertikal. Nah, jadi putri cantik mungil sama dengan jawabannya adalah E. Ada gambar elips, ada gambar persegi panjang, dan ada garis tengahnya yang vertikal. Nah, jadi jawabannya adalah C. Jadi jawabannya adalah E. Maaf teman-teman ya, jawabannya adalah E. Kita lanjutkan soal nomor 2. Nah, seperti soal berikut, saya lulus ujian, diwakili oleh gambar segitiga, kemudian persegi panjang, setengahnya diarsir, kemudian pernyataan yang kedua, ujian CPNS tidak sulit, gambarnya ada persegi panjang, ada gambar elips, ada gambar segitiga terbalik dengan diarsir penuh. Nah, yang ditanya adalah lulus ujian tidak sulit. Nah, bagaimana kira-kira bentuk gambarnya? Nah, jadi untuk menyelesaikannya teman-teman harus kita rangkum kembali dari soal apa yang diketahui. Saya lulus ujian. Nah, saya diwakili oleh gambar segitiga sama kaki, kemudian lulus, gambar persegi panjang yang diarsir penuh,
Sedangkan ujian adalah gambar persegi panjang besar yang tidak diarsir. Kemudian CPNS diwakili oleh gambar yang berbentuk elips. Kemudian tidak sulit diwakili oleh gambar yang berbentuk segitiga sama kaki yang terbalik. Artinya alasnya ada di sebelah atas dan diarsir penuh. Nah, yang mau kita cari adalah apa bentuk gambar dari pernyataan lulus ujian tidak sulit. Nah, lulus diwakili oleh gambar berbentuk persegi panjang yang diarsir penuh, kemudian ujian berbentuk persegi panjang besar tanpa diarsir, tidak sulit berbentuk segitiga sama kaki diarsir penuh, alasnya di sebelah atas. Nah, jadi kalau kita lihat di antara pilihan-pilihannya, jawaban yang paling tepat itu adalah D. Segi 4 yang besar, kemudian segi 4 kecil yang diarsir penuh, kemudian segitiga sama kaki diarsir penuh, dan alasnya berada sebelah atas. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 3. Merpati coklat muda, seperti ini gambarnya teman-teman. Ayam betina coklat, nah seperti ini. Kemudian dengan mengikuti pola yang sudah ada, bagaimana bentuk gambar merpati betina muda? Nah, baik teman-teman, mari kita kerjakan. Kita tuliskan kembali apa yang mau kita cari tadi. Yang pertama merpati. Merpati diwakili oleh gambar objek yang berbentuk elips, kemudian coklat. Objeknya berbentuk tanda kali. Kemudian muda, objeknya berbentuk segitiga sama kaki. Kemudian ayam berbentuk segitiga sama kaki, tapi alasnya berada di sebelah atas. Betina, objeknya berbentuk persegi panjang. Nah, yang mau kita cari adalah merpati betina muda. Nah, merpati tadi diwakili oleh objek yang berbentuk elips. Betina diwakili oleh objek yang berbentuk persegi panjang, dan muda diwakili oleh objek yang berbentuk segitiga sama kaki dengan alasnya di sebelah bawah. Nah, dengan demikian pilihan yang paling tepat adalah B. Segitiga, elips, persegi panjang, dan segitiga. Kita lanjutkan soal nomor 4. Buku bacaan atau alat tulis. Nah, ini disimbolkan dengan 5 buah gambar, kemudian tersusun indah atau tertata rapi, juga diwakili oleh 5 gambar. Nah, jadi dari pernyataan ini, bagaimana bentuk gambar dengan pernyataan buku tulis tersusun rapi? Nah, baik teman-teman, mari langsung kita sesuaikan antara pernyataan dengan gambar. Buku bacaan atau alat tulis, gambar-gambarnya ada buku, ada gambar telepon, ada lingkaran penuh, ada gambar, ini sepertinya gambar kotak surat, dan ada gambar tangan yang menulis. Nah, mari kita sesuaikan. Buku ketemu dengan gambar buku, kata bacaan bertemu dengan gambar telepon, gambar atau bertemu dengan gambar lingkaran yang dibulatin penuh atau diwarnai hitam penuh. Alat sesuai dengan gambar kotak surat, kemudian tulis sesuai dengan bentuk tangan yang lagi menulis. Nah, kemudian tersusun indah atau tertata rapi. Tersusun, gambar buku yang berdiri, indah seperti ini, atau sama juga dengan yang sebelumnya berbentuk lingkaran hitam penuh, kemudian tertata bentuknya seperti ini, kemudian kata rapi bentuknya seperti gambar ini. Nah, yang mau kita cari buku tulis tersusun rapi. Buku diwakili oleh gambar atau objek berbentuk buku. Tulis
berbentuk tangan yang lagi memegang sebuah pensil, kemudian tersusun, diwakili oleh gambar buku-buku yang berdiri tegak tersusun, kemudian kata rapi. Nah, ini juga seperti ini teman-temannya, sesuai dengan yang dari sini, rapi. Nah, jadi jawabannya adalah D, buku, gambar tangan, tersusun, rapi. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan soal nomor 5. Kotak pensil di tas sekolah. Gambarnya seperti ini. Kepala surat atau kepala sekolah, gambarnya seperti ini. Kotak surat di sekolah adalah, nah baik teman-teman, kita pasangkan kembali antara kata-kata dengan lambang-lambangnya. Kotak pensil di tas sekolah. Yang kedua, kepala surat atau kepala sekolah, kepala, kemudian surat, atau kepala sekolah. Yang ditanya, kotak surat di sekolah. Yang dalam hal ini kotak diwakili oleh gambar yang berbentuk, dari mana kita ambil teman-teman? Nah, dari sini ya, kotak. Nah, ini dia surat. Surat yang ini, yang sebelah atas ini, yang warna biru. Nah, di ini warna merah. Itu seperti ini gambarnya. Kemudian sekolah. Sekolah untuk gambarnya. Nah, ini teman-temannya, sekolah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang mana teman-teman? Kalau A, B. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Gambar kotak surat, gambar amplop, ini gambar sepertinya gambar tinta warna hitam, dan gambar segi 4 dengan panah ke atas. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Demikian teman-teman pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan menambah kesiapan dan rasa percaya diri teman-teman semua dalam menghadapi ujian CPNS yang segera tiba. Jika sekiranya ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon teman-teman cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan tunggu video-video saya berikutnya. Dan akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.